Jadi yang bohong siapa? Apa itu? Yang bohong maksudnya? Bahwa berbohong soal lokasi, tetapi Anda yakin pelecehan seksualnya tetap ada, yaitu di Magelang. Clear ya statement saya? Ya tapi soal yakin ini ya. Kemarin juga saya yakin nih Mbak Rosi ya. Ya. Gimana sebagai Yang saya kuasa hukum aja nggak sampaikan yakin sama ini. kliennya? Nah, oleh karenanya yang saya mau bilang bahwa nanti baru kita tahu kalau sudah diuji di persidangan. Persis, itu tidak perlu sekolah hukum untuk Ya, tahu seperti itu. Tapi Kalau Anda mewakili Ibu Putri, Anda sendiri sudah mendengar kesaksian dari Ibu Putri, atau Anda mendengar ini sebelumnya dari sang suami? saya ini ya sempat membaca. Ya. Bukan, pertanyaan saya mendengar langsung dari Ibu Putri, bukan membaca. Mendengar langsung keterangan Ibu Putri tentang apa yang dialaminya dan apa yang Kalau dia mendengar lihat. langsung saya enggak. Oh, jadi nggak pernah? Sebagai kuasa hukum Ibu Putri, Anda nggak pernah mendengar langsung apa yang terjadi pada dirinya? Gimana mau dengar langsung, nangis saja, LPSK datang dia nangis, saya yang datang nangis, gimana mau nanya? Jadi Anda hanya baca? Iya. Psikolog medis yang menyatakan secara psikologis ya memang yang seperti disampaikan LPSK tadi misalnya. Yang kedua, laporan yang sudah berjalan bahwa ada sampai laporan itu naik sidik. Gimana saya nggak percaya? Lalu melihat langsung beberapa kali beliau ya menangis. Apa alasan saya deh kalau misalnya saya nggak percaya begitu? Apa alasan saya? Bahwa kemudian ternyata ya itu ternyata tidak ada yang namanya kekerasan seksual di Saguling ya, itu udah belakangan. Anda nggak merasa malu? Tapi kalau bilang di malu, bukan malu lagi nih. Apa? Ya ternyata ya memang nggak ada. Saya itu dari tadi merasa bahwa Anda sesungguhnya tidak secara pure membela Ibu Putri, tetapi Anda membawa suara Irjen Polisi Sambo untuk menggolkan desainnya. Gimana saya? Ini kan Hubert ngomong, kalau dia lawan saya ngomong apa aja nggak percaya, tapi kalau dia kawan nggak butuh penjelasan. Saya ini advokat, diberi kuasa ya saya bela, sesimpel itu. Ya, jadi kalau ada 2 laporan 8 Juli sama 9 Juli ya saya masih di Tanah Suci tuh, nggak tahu menahu. Ya, saya pulang tanggal 19. Ini yang tadi saya katakan, Anda mau melempar tanggung jawab, mau fee-nya sebagai kuasa hukum tapi nggak mau bertanggung jawab pada saat kasus itu terjadi. Begini ya. Kalau saat ini Verdi Sambo diidentikan sebagai ikon buruk dari Polri, maka tidak berlebihan juga ketika publik menganggap Patrasen adalah ikon buruk dari pengacara di Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Karena lihat saja dalam talk show tadi, 2 hal yang nampaknya belum terlalu otentik dari Patrasen. Pertama, dia tidak mau terbuka siapa sebenarnya yang pertama kali menghubunginya untuk mendampingi Ibu PC. Yang kedua, yang penting untuk menjadi sorotan dalam edukasi saat ini adalah menurut saya Patra menerima begitu saja berkas yang disampaikan kepadanya. Dan dia percaya atas keterangan-keterangan di dalam berkas tersebut tanpa melakukan analisis tersendiri secara mandiri. Sebagaimana yang saya sebutkan dalam video sebelumnya tentang edukasi hukum terkait dengan gaya beracaranya Patrasen, satu hal yang lazim dilakukan oleh para advokat yang jujur dan profesional adalah ketika klien datang kepada mereka, maka yang perlu mereka lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu atas kasus yang disampaikan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu penstrukturan kasus. Sebenarnya penstrukturan kasus ini terinspirasi dari seorang pakar hukum dari Universitas Amsterdam, Belanda. Saya menyebut Belanda di sini tidak dalam pengertian untuk mau menyombongkan diri seperti University Essex Inggris, tapi memang kita harus dalam dunia akademik itu kita perlu menghargai orang yang pertama kali mencetus suatu teori atau gagasan. Jadi Paul Scholten bilang bahwa
hukum itu bukanlah suatu sistem yang tertutup, melainkan terbuka, dan celahnya itu ada pada kasus-kasus konkret. Nah, celah di sini pentingnya untuk menemukan hukum atau mengembangkan hukum itu, sehingga hukum itu tidak statis. Nah, karena celahnya itu ada di dalam kasus konkret, maka perlu yang namanya penstrukturan kasus. Jadi, bahwa kasus pelecehan seksual itu ada dan bisa terjadi pada perempuan siapapun, tetapi karakteristik dari pelecehan seksual yang satu bisa saja berbeda dengan karakteristik kasus kekerasan seksual yang lainnya. Contoh, saat ini disebutkan Ibu PC mengalami kekerasan seksual. Nah, konteksnya beda dengan kekerasan seksual yang dialami oleh beberapa santri atau beberapa orang dalam suatu sekolah pesantren tertentu, atau misalnya kasus pelecehan seksual di kampus tertentu misalnya. Nah, ini adalah sama-sama kasus kekerasan seksual, sama-sama kasus pelecehan seksual, tetapi karakteristiknya berbeda. Nah, inilah yang dipahami dari pendapat dari Paulus Colton tadi, bahwa di dalam kasus yang konkret itu ada celah yang bisa memungkinkan hukum itu dimaknai secara sempit atau bisa dimaknai secara luas. Sehingga kalau misalnya ketika Patrasien mengatakan bahwa berdasarkan ilmu hak asasi manusia atau hak asasi perempuan yang bisa diuji di seluruh belahan dunia manapun, itu benar secara konseptual, tetapi secara karakteristik atau kontekstual itu ada perbedaan-perbedaan yang harus dianalisis oleh seorang advokat, dan itu dimulai dengan penstrukturan kasus. Nah, jadi misalnya nih, Patrasien dihubungi oleh Ferdy Sambo untuk menangani atau menjadi kuasa hukum atas Ibu PC karena diduga ada kekerasan seksual, maka apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo itu hanya merupakan klaim. Karena pada umumnya seorang yang datang kepada kita sebagai advokat, itu tentu hanya mereka menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah klaim. Nah, biasanya itu disampaikan secara emosional. Sisi rasionalnya itu sangat kecil. Nah, oleh sebab itu kenapa di video yang sebelumnya saya sebutkan bahwa antara advokat dengan klien itu ada jarak, yang mana berkaitan dengan aspek rasional, bahwa klien itu bukan orang yang paham hukum, sementara advokat adalah orang yang memahami hukum, sehingga kemudian perlu adanya konsultasi hukum. Kembali kepada kasus tadi, ketika Ferdy Sambo menghubungi Patrasien, maka disampaikan ada kasus dugaan kekerasan seksual. Apa yang disampaikan itu, meskipun disampaikan berupa berkas dengan keterangan saksi yang ada di dalamnya, termasuk keterangan psikolog, itu hanya berupa klaim, karena itu dibuat oleh orang lain, bukan Anda sendiri sebagai kuasa hukum. Nah, oleh sebab itu, yang pertama Anda lakukan adalah penstrukturan kasus. Anda menganalisis, Anda kalau bahasa sederhananya itu mencari duduk perkaranya. Jadi sebelum kasus ini Anda menerima untuk ditangani atau bahkan dibuat gugatan yang bahkan bisa dibawa sampai ke pengadilan, sebelumnya harus dilakukan dulu penstrukturan kasus. Anda cek fakta-fakta apa saja yang terjadi sekitar klaim tadi. Jadi klaim ada dugaan kekerasan seksual, Anda perlu cek fakta-fakta apa yang terjadi di sekitar klaim kekerasan seksual tadi. Nah, kalau Anda belajar atau pernah baca bukunya Joseph Ras itu pernah bilang bahwa sesuatu itu baru bisa disebut fakta ketika itu dapat ditentukan oleh apa yang mengikuti setelah fakta tersebut. Misalnya, film KKN di Desa Penari itu adalah film yang keren dan populer. Itu baru bisa disebut fakta ketika diikuti oleh fakta tentang jumlah penonton yang sangat luar biasa banyaknya. Kembali kepada kasus ini, klaim tentang kekerasan seksual pada Ibu PC harus dihubungkan dengan fakta-fakta yang mengikutinya atau fakta-fakta yang terjadi di sekitar itu. Contoh, Ibu PC menangis, sedih, ya seperti Anda sebutkan tadi. Anda perlu analisis apakah sedih atau menangis ini karena kekerasan seksual ataukah karena peristiwa pembunuhan Joshua yang saat ini sedang viral dan bahkan sedang menyasar suaminya sebagai pelaku utama.
Karena jangankan kasus viral, kasus biasa yang ditangani tanpa diketahui oleh publik pun di kepolisian, itu kadang orang awam itu menjadi tertekan, sedih. Apalagi kasus yang disorot oleh semua pihak termasuk presiden. Tentu memunculkan gejolak psikis tersendiri yang mengakibatkan orang bisa sedih, bisa menangis. Nah, Anda ketika melakukan penstrukturan kasus terhadap fakta ini, terhadap klaim ini, Anda akan menganalisis apakah sedih ini karena kekerasan seksual ataukah faktor yang lain. Kemudian Anda juga perlu menghubungkan tentang fakta mengenai barang bukti yang sengaja dihilangkan atau yang diduga hilang, yang ya tentu tidak masuk akal. CCTV dinyatakan rusak selama 1 minggu, kemudian tidak ada polis lain, dan juga baju yang dipakai oleh Brigadir Joshua yang terakhir kali dipakai oleh Brigadir Joshua itu hilang, termasuk ketiga HP milik Brigadir Joshua. Yang fakta-fakta ini harus Anda hubungkan dengan klaim tindakan kekerasan seksual tadi. Kalau misalnya ternyata itu berhubungan, maka kesimpulan apa yang Anda ambil? Nah, inilah yang disebut dengan penstrukturan kasus. Jadi ada klaim yang kemudian klaim itu harus didukung dengan fakta-fakta yang terjadi mengikutinya atau yang terjadi di sekitar klaim tadi. Nah, jadi kalau misalnya Anda melakukan penstrukturan kasus sejak awal, menurut hemat saya, Anda pasti tidak akan dibully seperti sekarang ini. Karena Anda akan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi bukan sekedar begitu dihubungi langsung diterima begitu saja. Bukan sekedar melihat berkas yang disampaikan, kemudian percaya begitu saja. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini, tentu Anda sudah punya semacam referensi tentang fakta-fakta apa saja yang dinilai janggal saat itu. Jadi tidak serta-merta menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh klien Anda. Saya punya teman yang adalah seorang advokat cukup senior, cukup berpengalaman di kota saya. Dia pernah menghadapi atau pernah didatangi oleh klien yang adalah pelaku kekerasan seksual, terus minta dibela untuk bahkan dimintai untuk dibebaskan dari tuntutan hukum. Yang dilakukan oleh teman saya ini, dia lalu memberikan pemahaman hukum bahwa kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Awalnya klien ini agak berat untuk berkata jujur, tapi setelah dengan berbagai proses komunikasi, beberapa kali pertemuan yang dilakukan secara intens dan tertutup tentunya, akhirnya klien ini mengaku bahwa dia bersalah, dia melakukan kekerasan seksual dan dia mau bertanggung jawab. Bahkan dia mau untuk meminta maaf, membawa diri meminta maaf kepada korban dan keluarga dari korban yang mengalami kekerasan seksual ini. Akhirnya korban tersebut dan keluarganya memaafkan, tetapi tetap proses hukum berjalan. Keuntungan yang didapatkan oleh klien ini adalah keringanan tuntutan hukum di pengadilan. Nah, begitu pula dalam kasus ini, kalau Anda dari awal melakukan penstrukturan kasus dan Anda tahu persis bahwa ternyata Ferdy Sambo dan istrinya itu bersalah, maka harusnya Anda memediasi mereka, Anda memberikan pemahaman hukum kepada mereka supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, dan bahkan Anda mungkin saja bisa memediasi untuk mempertemukan secara langsung dengan keluarga dari Brigadir Joshua untuk meminta maaf. Meskipun nanti proses hukum terus berlanjut dan hukuman kemungkinan besar akan diringankan karena sudah ada itikat baik untuk meminta maaf. Tapi kalau misalnya dari awal Anda tidak melakukan penstrukturan kasus dan bahkan Anda ngotot di berbagai media massa tentang adanya dugaan pelecehan seksual, nah ini jangan salahkan penyidik kalau sekarang klien Anda ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan obstruction of justice. Oleh sebab itu menurut saya secara moral Anda harus bertanggung jawab atas status tersangka yang saat ini diberikan kepada klien Anda. Dan bahkan kalau ditemukan alat bukti yang cukup, Anda pun bisa diseret dalam kasus dugaan obstruction of justice. Sehingga nonsens, tidak ada alasan kalau misalnya Anda mengatakan Anda kena prank. Mengapa Anda kemudian mungkin saja bisa disebutkan terseret dalam kasus obstruction of justice? Karena kalau misalnya kita baca di pasal 16 Undang-Undang Advokat, di sana dengan jelas disebutkan bahwa advokat itu tidak bisa dituntut
dalam menjalankan profesinya kalau dia menjalankan tugas profesinya itu dengan itikat baik. Nah, sekarang ketika ada dugaan obstruction of justice, maka kemungkinan besar tidak ada itikat baik. Itu artinya Anda bisa dituntut secara pidana. Oleh sebab itu, akhir kata, jadilah advokat yang jujur dan profesional.